Hai semuanya, kembali lagi di konten Gibasarsu. Dan di video kali ini gue bakalan ngebahas beberapa poin penting yang ada di Kamen Rider Revice episode 4 kali ini ya. So langsung saja kita mulai. Di sini adiknya Iki yaitu si Daiji masih berusaha supaya bisa ngontrak si Iki ya buat masuk ke Phoenix. Tapi masih ditolak ya sama si Iki ini. Jadi karena si Daiji udah muak, Ikinya dikasih driver dari Revice drivernya. Dan Daiji ini nggak mau lagi jadi tukang telepon buat bawain driver lagi. Intinya nih driver terserah lu mau lu apain gitu. Kemudian di sini kita juga tahu untuk membangkitkan si Gifu atau bos dari Deadman-nya ini cuman perlu 6 tumbal ya, tapi nyarinya yang susah. Kalau manusia biasa yang kontrak sama iblis, dia itu berubah menjadi kroco-kroco. Sedangkan kalau orang yang lebih spesial lagi, dia bisa nge-summon si iblisnya kayak yang ada di episode 2, episode 3 kemarin. Tapi di sini untuk membangkitkan si Gifu perlu orang yang bisa nge-summon Deadman tapi udah sampai tahap 2. Jadinya kayak bergabung ke Deadman-nya gitu. Dan di sini udah ada Julio dan Ortega yaitu dari anggota Deadman-nya. Berarti kurang lagi 4 tumbal ya supaya menjadi 6. Kemudian si Daiji pergi ke ruang pribadinya George yang dimana di situ tuh banyak banget mainan figur dari Kamen Rider ya. Ini tuh maniak Kamen Rider banget. Dan secara nggak langsung ini tuh sebenarnya iklan supaya kita tuh tergiur untuk membeli figur-figur yang ada gitu loh. Oh ya, BTW Bad System udah ada di tangan George dan George udah mulai nanyain Daiji alasan dia mau belt baru ya. Waktu ini kan Daiji pengen Henshin tapi nggak dikasih gitu. Dan di sini si George nyuruh Daiji perlu update. Apa nih maksud update-nya? Apakah berhubungan dengan secondary rider? Masih mencurigakan ya, siapakah yang bakal menjadi secondary rider? Oh ya, nanti gue bakal melihatkan bentuk dari secondary ridernya ya. Untuk episode minggu depan udah muncul nih guys. Makanya simak terus video kali ini sampai habis ya. Kemudian ternyata yang kontrak iblis di episode sebelumnya adalah Ayaka. Ya sebenarnya ini tuh udah ditebak ya sama kita semua dari awal. Jadinya udah langsung di reveal dari awal teman-teman di episode 4 kali ini. Jadi rencana awal si Ayaka ini nyulik dirinya sendiri supaya ngebuat ibunya khawatir, tapi tetap aja nggak dianggap sama ibunya. Terus selanjutnya dia langsung nge-summon Deadman di depan ibunya, tapi ibunya malah manggil dia monster. Ayaka pun langsung kena mental breakdown gitu. Nah waktu si Ayaka kena mental breakdown gini, si Aguilera langsung make momen ini buat nyuruh Ayaka buat ngehasut si Ayaka supaya dia lanjut ke tingkat 2. Jadi fase kedua itu artinya menyatu dengan Deadman dan menjadi anak buah Gifu yang nanti bakal ditumbalkan ya. Jadi si Ayaka ini awalnya nge-summon Kong Deadman, kemudian dia ngambil kontrak sama Kong Deadman-nya dan berubahlah jadi kayak begini guys. Lumayan serem ya yang fase kedua. Bahkan setelah fase kedua pun yang ditangisin sama ibunya tetap malah adiknya si Ayaka ini. Jadi Iki juga langsung terpukul kalau kenyataannya ada keluarga itu yang tidak bahagia ya. Semua keluarga itu nggak selamanya bahagia. Daiji pun langsung marah ke Iki di sini karena kejadian yang tadi ya. Nggak mau kontrak sih sama Phoenix. Jadinya lebih mentingin pemandian mulu. Jadinya kayak begini kan, ada peristiwa yang ngebuat orang malah bergabung sama Deadman gitu. Udah sampai fase 2 apalagi. Kemudian di sini Iki mampir ke rumah sakit yang ibunya di sini dirawat ya, dan akhirnya dikasih nasihat supaya lebih mengerti ke perasaan orang lain. Dan Daiji sini nggak sengaja nguping si Iki ya, dan kemudian dia ngedengar percakapannya dan Iki pun udah sadar sini, dan langsung Daiji naruh therapy stem di sepedanya Iki secara diam-diam ya. Mungkin sebenarnya Daiji juga merasa bersalah gitu, jadinya mereka ya akur kembali nantinya ya. Dapat V-stem baru lagi nih guys, therapy stem. Kemudian di sini Ayaka yang udah menjadi Deadman fase kedua itu menyandera adiknya dan diancam bakalan ngejatuhin adiknya dari gedung. Ini tuh dilakuin supaya ibunya itu muncul gitu loh niatnya ya. Kemudian Iki di sini meyakinkan ibunya Ayaka supaya minta maaf ke Ayakanya ya. Di sini pun langsung ada scene yang dimana Ayaka sadar, tapi tetap aja dia ngamuk gitu guys. Entah kenapa ya, mungkin karena efek samping fase 2 Deadman-nya ini. Karena amukan dia tadi, jadinya si Ayaka ini udah nggak sadar di bawah kontrol kendali dia ya. Jadinya adiknya pun langsung jatuh dari gedung. Kemudian sini Iki pun Henshin menggunakan Ptera Genome ya teman-teman. Yang dimana Henshin
dari Iki-nya kali ini tuh lumayan bagus banget ya, karena jatuh dari gedung dulu, kemudian Henshin waktu dia jatuh ya, dan Vice-nya berubah menjadi motor gini, hoverbike lebih tepatnya ya, motor yang bisa terbang. Jadinya mereka berhasil menyelamatkan adiknya Ayaka. Oh ya, by the way, ini Ptera Genome lebih mirip ke Kamen Rider Vice dan juga Ptera ya teman-teman, referensinya loh. Kemudian di sini juga cara untuk mengembalikan manusia yang udah menjadi Deadman fase 2 itu adalah menggunakan Rider Kick. George ini ngasih tahu adiknya Iki tadi di scene yang awal-awal ya. Ternyata yang udah menjadi fase 2 Deadman masih bisa diselamatkan ya teman-teman dengan menggunakan Rider Kick. Dan sekalian di sini si George ini mempromosikan SHF dari Kamen Rider Ichigo yang bakal rilis di bulan Oktober nanti kalau nggak salah ya. Jadinya di sini Iki berhasil menyelamatkan si Ayaka dengan menggunakan Rider Kick-nya dan Ayaka kembali menjadi manusia. Yang paling gua suka buat episode kali ini yaitu ada di bagian scene yang ini ya, dimana ada ledakan di belakangnya Iki yang lagi menggendong si Ayaka ya, mantap kali deh pokoknya. Oh iya, satu lagi nih, di bagian fightingnya melawan Deadman fase 2 tadi banyak banget CGI yang ditampilkan ya, tapi gua nggak terlalu fokus ke sana karena tau lah kualitas CGI-nya gimana. Yang pasti bagusnya di sini adalah form dari Ptera Genome itu tuh gonta-ganti lagi dengan Rex ya, kadang Iki pakai Ptera, kadang Rex lagi, Ptera lagi gitu ya buat episode kali ini. Kau kan nonton pasti ngerti kok guys. Dan banyak banget nih yang bilang kalau Ptera Genome ini nggak punya remix formnya. Ya bener sih, cuman di sini diperlihatkan juga kekuatan dari remix yang Ptera Genome ini tuh sebenarnya berbeda dengan beberapa remix dari Kamen Rider Revice yang muncul ya. Jadi yang kali ini tuh tidak menggabungkan Revi dan juga Vice agar membentuk figur baru yang mirip Ptera. Tapi di sini remix Henshin Ptera Genome ini hanya menambah kekuatan Vice ya, sehingga si Vice ini dapat mengeluarkan photon wings yang memberi Vice kemampuan untuk terbang lebih cepat dan bermanuver dengan bebas ya. Jadinya nggak semua formnya itu memiliki bentukan remixnya. Kadang-kadang ada beberapa hal kayak nambah kekuatan doang gitu kayak sekarang ya. Tapi di sini lebih ke power up gitu buat Vice-nya. Kalau Revi sih sebelum remix udah bisa cepet sih gerakannya guys. Dan seperti biasa setelah orang kontrak dengan Deadman, dia pun direhabilitasi di organisasi Phoenix ya, mungkin di sebuah gedung gitu supaya jaga-jaga siapa tahu ada efek samping dari kontrak iblis gitu. Dan di scene akhir episode kali ini akhirnya Iki mau kontrak sama Phoenix ya, dan dia pun langsung dikasih revised driver sama V-stem yang ditemukan buat sekarang ya. Jadinya udah 4 episode baru pengen jadi Kamen Rider ya si Iki ini. Waktu ini kan dia tuh cuman pengen punya kekuatan buat menyelamatkan orang aja, dan sekarang baru resmi guys ya. Jadi ini tuh realistis banget, nggak langsung mau jadi Kamen Rider ya, mikir-mikir dulu gitu loh. Nggak kayak Kamen Rider yang lainnya tiba-tiba udah ngerti Henshin gitu loh, tiba-tiba udah pengen jadi Kamen Rider gitu. Yang itu lebih realistis menurut gua. Dan waktu si Iki ini tanda tangan kontrak, tiba-tiba fotonya dia yang sama Daiji tuh menghilang ya. Apakah ini efek samping dari penggunaan revised driver atau mungkin efek samping dari kontraknya sama Vice gitu? Banyak juga yang berteori kalau Iki ini hilang karena dia tuh terlalu lama menggunakan kontrak dengan iblis gitu. Dan ini juga dikaitkan dengan scene opening yang dimana Vice-nya itu naik ke bagian bumi, sedangkan Iki-nya turun ke bawah tanah situ ya, ke tempat para iblis gitu mungkin ya. Jadi kemungkinan besar Vice-nya yang bakalan menjadi manusia atau menjadi tubuh asli, sedangkan si Iki-nya malah yang jadi iblis atau malah yang dilupakan gitu. Cukup menarik ya kali ini. Gimana tentang teori ini guys? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Nah, jadi itu dia buat episode kali ini guys ya. Dan buat Kamen Rider Revice episode 5 minggu depan bakal ada debut form baru lagi nih dari Lion Genome ya, yang dimana buat hewannya tentu saja lion dan juga referensi Kamen Rider Kuga kali ini teman-teman. Wah keren sekali ya. Buat si Vice tuh dapat banget kesan Kuganya, sedangkan buat si Revi agak kurang ya dari segi warna. Mana nih warna-warna Kuganya, malah pink semua ini bro. Ini tuh warna defaultnya Kamen Rider Revi berarti ya, pink dan juga biru gitu. Dan nggak cuma debut form baru doang, di sini juga ada debut rider baru teman-teman, yaitu Kamen Rider Devil ya.
Jadi Kamen Rider Evil ini digadang-gadang sebagai secondary rider dari series Kamen Rider Revice. Dan juga kalau sepenglihatan gua nih ya, dia itu nggak bawa driver deh kayaknya ya. Dia tuh Henshin pakai alat yang dari tangannya mungkin ya, atau senjata yang dari tangannya itu ya. Dan buat temanya dia itu tema dari hewan bat tentu saja ya, karena dia menggunakan bat system. Dan buat bentuk kepalanya meskipun mirip kayak tanduk gitu, sebenarnya itu merupakan bagian dari kelelawar yang sedang tidur ya. Kalau kelelawar tidur tuh kan pasti bentuknya kayak gitu ya. Kalian balikin aja, rotate aja bagian kepala atau visornya, maka bakalan terlihat kelelawar yang sedang tidur ya. Jadi konsepnya lumayan keren banget menurut gua, nggak cuman sekedar kelelawar yang biasa-biasa doang, yang visornya kayak gitu-gitu doang dari dulu ya. Dan buat next episode nampaknya si Evil ini bakalan melawan Kamen Rider Revice ya. Jadi bisa dibilang dia masih sebagai musuh mungkin ya, kemungkinan besar. Jadi ini belum dikonfirmasi juga apakah ini secondary ridernya atau ini cuman iblis dari secondary ridernya yang mirip kayak Vice dan juga Revice. Jadi nanti masih ada yang lagi satu ya, yaitu Live ya, Kamen Rider Live dan juga Evil nantinya. Tapi yang Kamen Rider Live itu masih belum ada kabar karena cuman rumor doang ya. Yang baru muncul cuman si Evilnya doang ya. Jadi kalau menurut gua si Evilnya ini kayaknya sih iblisnya ya, kayak si Vice. Karena bagian motif-motifnya dia tuh agak polos banget ya, kayak si Vice juga menurut gua. Dan dia tuh nggak punya driver ya kayaknya ya. Kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi kita tunggu aja apakah ini merupakan secondary rider. Dan pengguna dari Kamen Rider Evil ini masih belum di reveal juga, masih belum dikasih tahu ya. Jadi banyak banget hal-hal yang dipertanyakan ya teman-teman. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Coba komen di kolom komentar. Siapakah pengguna dari Kamen Rider Evil ini? Apakah si adiknya Iki Daiji tadi atau mungkin orang lain ya? Cukup menarik nih ya. Dan ya itu dia buat episode kali ini. Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar, pendapat kalian ya. Banyak banget hal-hal misteri yang mesti dipecahkan atau mesti menunggu konfirmasi dari pihak Toei-nya dulu ya, atau kita tunggu aja, mungkin next episode-nya pasti bakal lebih dijelaskan lagi. Oke? Jadi itu dia buat konten Gibah Satsu kali ini. Thank you banget semuanya yang udah nonton, dan sampai jumpa di konten Gibah Satsu yang selanjutnya guys. Oke, bye bye.